warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Cahyadi dengan NIM D1A020013 dari kelas A Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum pada mata kuliah ekologi tanaman mengenai pengaruh dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Untuk langkah yang pertama, tentunya kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama, ada polybag berukuran sedang sebanyak 6 buah polybag. Yang kedua, benih kangkung yang sudah saya rendam selama kurang lebih 6 jam, di mana kegunaannya untuk merangsang pertumbuhan kecambah pada biji. Yang ketiga adalah cangkul, di mana kegunaan cangkul ini untuk mencampurkan atau untuk memasukkan tanah ke dalam polybag. Dan yang keempat adalah tanah sebagai media pertumbuhan benih kangkung nanti. Nah, berikutnya, masukkan tanah ke dalam polybag dengan menggunakan cangkul. Setelah ke-6 polybag telah terisi penuh oleh tanah, langkah selanjutnya adalah masukkan benih kangkung ke dalam polybag sebanyak 6-10 benih. Langkah yang terakhir pada proses penanaman benih kangkung ini, setelah ke-6 polybag telah terisi oleh benih kangkung, selanjutnya ke-6 polybag ini tanahnya disemprot menggunakan penyemprot agar kondisi tanah tetap lembab dan pertumbuhan benih pun dapat bertumbuh dengan baik. Tanaman kangkung yang sudah saya tanam sudah berusia 10 hari, di mana di sini saya akan memberikan contoh penyiraman. Saya di sini penyiraman menggunakan semprotan agar dapat merata ke seluruh tanaman kangkung. Kegiatan penanaman kangkung ini disiram terus agar kondisi tanah tetap lembab dan kangkung dapat bertumbuh dengan baik. Untuk selanjutnya, di sini saya melakukan penjarangan agar tanaman kangkung dapat tumbuh dengan baik karena di sini pertumbuhannya sangat banyak. Untuk penjarangannya harus dicabut dengan pelan-pelan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kangkung yang lain. Pemupukannya di sini ada 3 perlakuan, yang dimana saya mengambil judul pengaruh atau dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Di sini ada 6 polybag, yang dimana 2 polybag ini tidak saya beri pupuk NPK. Yang polybag berikutnya ini saya beri pupuk NPK sesuai dengan dosisnya, yaitu saya beri 0,6 gram. Dan yang terakhir 2 polybag ini diberikan perlakuan pupuk NPK melebihi dosis yang pertama, yaitu 0,6 gram ditambah 0,6 gram menjadi 1,2 gram. Untuk yang ini tidak diberi pupuk NPK, yang ini saya beri pupuk NPK sebanyak 0,6 gram. Saya memberinya dengan cara ditabur
dan kemudian nanti akan saya siram dengan air agar membantu proses pelarutan pupuk NPK. Untuk yang ini saya beri dosis pupuk NPK melebihi dosis yang pertama menjadi 1,2 gram. Setelah tanaman kangkung diberi pupuk secara ditabur, kemudian saya siram menggunakan air untuk membantu proses pelarutan pupuk tersebut. Kangkung yang sudah saya tanam sudah berusia 21 hari atau 3 minggu, di mana sudah memasuki waktunya panen. Di sini terlihat jelas bahwa polybag yang tidak diberi pupuk NPK pertumbuhannya kurang pesat, di mana daun-daunnya pun kecil dan batangnya sangat kecil-kecil dan pertumbuhannya pun kurang begitu subur. Sedangkan pada polybag yang diberi pupuk NPK sesuai dengan dosis standar, pertumbuhannya sangat pesat. Daun-daun pada kangkung ini terlihat sangat jelas, lebar-lebar, dan pertumbuhan batangnya pun bagus. Sedangkan pada polybag yang diberikan pupuk NPK 2 kali dari dosis pupuk standar, pertumbuhannya hampir menyamai pupuk yang standar, tetapi di sini terlihat bahwa ujung-ujung dari tanaman kangkung ini daunnya seperti gosong atau terbakar dikarenakan kelebihan dosis pupuk NPK, dan pertumbuhannya pun cukup bagus. Tetapi pada praktikum ini terlihat jelas bahwa pertumbuhan kangkung yang paling bagus terletak pada pertumbuhan tanaman kangkung yang diberikan dosis pupuk NPK sesuai dengan standar. Di sini saya akan melakukan pemanenan dengan menggunakan gunting dengan memotong pangkal bagian bawah tanaman kangkung.